Bos-bos, tren olahraga padel belum usai. Terbukti makin banyak lapangan padel dibangun. Nah, dari tren olahraga baru ini, ternyata juga buka peluang cuan buat pelaku usaha kuliner. Kayak artis sinetron Diego Afisyah yang belum lama ini buka kafe di lapangan padel. Halo bos, sama aku Diego Afisyah. Jadi aku di sini mau ngasih tau ke kalian, sekarang aku punya warung makan di Jakarta Utara. Dan ini deh nih, namanya Surf and Savor. Jadi kenapa aku bikin tempat makan aku tuh di tempat lapangan padel, karena memang hobi aku juga dengan main padel. Jadi coba sekalian deh bikin tempat makan dan bisa olahraga langsung di lapangan di sini nih. Penasaran kan? Tetap di Cuan Bos. Bos-bos, di kota-kota besar, padel bukan sekedar olahraga, tapi sudah jadi ruang baru untuk kumpul bersosialisasi. Kafe-kafe pun gak lagi hadir di mall pusat perbelanjaan, tapi juga di lapangan padel, bos. Diego Afisyah, artis sinetron yang mantan atlet basket ini juga lagi gandrungi olahraga padel. Gak sekedar main padel, doi pun langsung kepincut buat bikin kafe di kawasan lapangan padel, bos. Pas aku lihat olahraga ini kayaknya prospek deh, maksudnya prospek dalam arti kata buat orang yang punya lapangan pun dia bisa menghasilkan duit banyak. Terus aku lihat nih jalurnya itu selain lapangannya laku, aku lihat tuh ada sesuatu yang bisa menghasilkan duit lagi tuh kafenya. Nah kafenya ini aku lihat di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, itu tuh penghasilannya tuh bisa lumayan dari 20% dari penghasilan lapangan padel. Nah jadinya setelah bikin lapangan ini kayaknya better kafenya sendiri pun aku yang handle gitu. Peluang cuan hadir dari kebutuhan masyarakat ya, bos. Selesai bermain padel, pasti haus dan lapar. Dan karena sudah jadi titik kumpul baru, mereka nggak langsung pulang, tapi butuh makanan minuman sebagai teman nongkrong. Harusnya wajib ada kak, karena kan orang olahraga kadang-kadang kan haus ya pasti. Lapar itu biasanya juga lapar, kayak misalnya aku nih salah satu yang kalau main pagi aku jarang makan di rumah. Jadi aku selalu pesan makan itu di lapangan padelnya. Pilihannya tuh lebih banyak lagi kak, maksudnya ada lapangan makan berat, dari snack sampai ke tadinya sih kita pengen bikin dessert di sini, cuman kita lagi lihat marketnya juga kan. Berlokasi di Go Zone Padel Club, Sedayu Kelapa Gading, Jakarta Utara, Surf and Savor dibuat senyaman mungkin. Diego juga sudah menyiapkan pilihan menu yang beragam untuk customernya loh. Sejauh ini sih kalau untuk makanan berat sih yang paling laku tetap nasi goreng ya, nasi goreng. Nah kalau biasanya orang-orang yang nggak pengen makan berat, dia biasanya makannya snack-snack. Ya biasanya mereka ordernya mixed platter, kentang goreng. Terus juga kemarin kita sempet buat dimsum. Tuh bos, makanannya yang ringan-ringan aja. Kalaupun mau menu berat, bisa pilih nasi goreng. Nah, kalau untuk minumannya ada apa aja tuh, Bos Diego? Yang signature di sini kita ada kopi gula aren, terus juga ada matcha, coklat, americano. Mungkin kalau menurut kita ya, kopi itu paling penting ya, karena kan orang kan kadang butuh kafein buat dia olahraga kan. Jadi aku bilang sama anak-anak, kalau kita cuman nyediain kopi latte kayaknya udah terlalu standar. Gimana kalau kita bikin kopi gula aren? Jadi kan orang minum kopi ada manis-manisnya. Baik makanan dan minuman, harganya mulai dari puluhan ribu aja kok, Bos. Bos, kolaborasi lapangan padel dan kafe ini jelas jadi konsep bisnis baru. Dengan menggabungkan elemen olahraga dan desain tempat nongkrong yang nyaman. Oh iya, meski customernya terbatas, hanya penyuka olahraga padel, tapi kalau lapangan padelnya penuh terus dipesan, apalagi saat ada turnamen padel, ya pasti cuannya mengalir deras, Bos. Strateginya mungkin kita bikinnya gini ya kak, kita pakai sistem banyakin promo-promo sih kak di sini kak. Kayak beli americano 3 sama makanan 2, kita kasih harganya 100.000 gitu-gitu. Karena kalau misalnya dia pesennya persatuan atau a la carte, itu bisa di 130 ribuan. Jadi kita kasih strateginya pakai promo sih di sini.
Boleh dong Bos Diego, kasih bocoran cuannya berapa sih? Rata-rata sih apa ya, mungkin karena lapangan kita baru dan Caveta baru juga mungkin 1 juta sampai 2 juta lah. Kalau pendapatan hariannya udah nyentuh jutaan, sebulan ya lumayan banget. Bisa tambahin pendapatan saat job syuting sepi, Bos. Nah bos, jadi aku mau ngasih tahu nih saran-saran nih buat kalian yang pengen berbisnis. Pertama itu siapkan mental, yang kedua siapkan budget kalian, yang ketiga juga siapkan strategi dan apa yang mau kalian jual. Jadi kalau misalnya kalian udah siapkan 3 ini, kemungkinan sih yang pastinya kalian bisa mendapatkan apa yang kalian mau. Lakukan semuanya, yang penting cuan bos.